Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beriring salam dan doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita sekalian dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, serta sholawat dan salam kita berikan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, amin ya robbal alamin. Bahwa dalam rangka konsolidasi dan kesinambungan jalannya roda organisasi, maka Serikat Pekerja Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia DPW Provinsi Jawa Barat alhamdulillah akan melaksanakan musyawarah wilayah kedua yang kita laksanakan hari Sabtu 19 September 2021 bertempat di Gedung Kokamdan Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, kepada seluruh peserta musyawarah wilayah kedua DPW PPG Provinsi Jawa Barat ini dapat memberikan sumbangan material, pikiran, dan tenaga secara maksimal agar kemajuan organisasi kita di masa yang akan datang agar dapat menjadikan PPI di wilayah Jawa Barat menjadi lebih baik dan bermanfaat kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya kaum pekerja yang ada di Provinsi Jawa Barat. PPI harus dapat menjadi barisan pelopor dan barometer pergerakan buruh yang istiqomah maju ke depan untuk memajukan pemikiran dan tindakan pekerja di Provinsi Jawa Barat sehingga dapat memberikan penyadaran kontribusi positif kepada semua pihak yang terkait dengan masalah ketenagakerjaan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majalengka 19 September 2021. Pengurus DPW PPI Provinsi Jawa Barat periode 2016-2021. Lili Harbali, Ketua Umum ditandatangani. Asep Hidayah SD, Sekretaris Umum ditandatangani. Laporan pertanggungjawaban pengurus pergantian antar waktu DPW PPI Provinsi Jawa Barat periode 2016-2021. Sejarah singkat DPW PPI Provinsi Jawa Barat. Awal DPW PPI Provinsi Jawa Barat dibentuk dan didirikan sekitar pertengahan bulan September 2016 yang bertempat di kediaman rumah Bapak Ilyasa Bodianso SH di Desa Cinangka, Kecamatan Kumbulsari, Kabupaten Purwakarta, yang dihadiri oleh PPI Kabupaten Karawang, PPI Kabupaten Purwakarta, PPI Kabupaten Bogor, PPI Kota Bekasi, dan PPI Kabupaten Subang. Musyawarah terus berlanjut dan menghasilkan pimpinan DPW PPI yaitu dari Wadidin sebagai Ketua Umum dan Noviandri sebagai Sekretaris Umum DPW PPI Provinsi Jawa Barat periode 2016-2021. Di mana saat itu saya menjabat sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan. Bapak Dari Wadidin memimpin DPW PPI Provinsi Jawa Barat dengan baik sesuai dengan harapan kami. Banyak kasus perburuhan yang diselesaikan sampai tiba waktunya di bulan Mei 2017 dan DPW PPI Provinsi Jawa Barat menjadi panitia utama 5 yang bertempat di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta pada tahun 2017 yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Maret 2017 yang gagal dilakukan oleh Presiden PPI saat itu, yakni Saudara Insinyur Fuad Anwar dan Masud Ibnu Rasid sebagai Sekretaris Jenderal. Berjalannya waktu, saat Muktamar 5 dilakukan di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta pada tanggal 11 sampai dengan 13 Mei 2017 melahirkan kepemimpinan baru, yaitu Bapak Dari Wadidin sebagai Presiden PPI yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum DPW PPI Provinsi Jawa Barat dan juga sebagai Ketua Umum DPJ PPI Kabupaten Karawang, menjadi tonggak pimpinan tertinggi di PPI, dan Dr. Razak Julhair sebagai Sekretaris Jenderal Sekretaris Jenderal PPI periode 2017-2022. Bahwa sekitar bulan Juni 2017 kepemimpinan DPW PPI Provinsi Jawa Barat diserahkan kepada Saudara Wadid Liana yang mana saat itu menjabat sebagai Ketua Bidang Diklat di DPJ PPI Kabupaten Karawang yang ditunjuk langsung oleh Pak Dari Wadidin sebagai Presiden PPI
karena dianggap mampu memimpin DPW PPMI Provinsi Jawa Barat yang bertempat di Ruko Arkadia, Klub Jambe Karawang adalah sebuah pelanggaran terhadap ADRT. Seharusnya ketua DPW PPMI dipilih dan PPMI lah yang harus dan ketua-ketua DPC PPMI lah yang harus dipilih sebagai calonnya, bukan daripada para ketua bidang. Pelanggaran ADRT tersebut menjadi sebuah simalakama buat DPP PPMI, terutama buat Presiden PPMI, karena setiap instruksi DPP PPMI kepada DPW PPMI Provinsi Jawa Barat sering ditolak karena berbeda paham antara yang memerintahkan dan yang diperintah, dan terjadi puncak yang meledak saat DPW PPMI menangani kasus PHK Saudara Fahmi Dwi Fauji dari Ketua Umum PPH PPMI PT Poyer Indonesia, di mana kasus PHK Saudara Fahmi Dwi Fauji saat itu saya tangani sendiri sebagai Ketua Bidang Advokasi dan Hukum, dari mulai dipanggil mediasi hingga pengadilan hubungan industrial PHI Bandung pada tahun 2018 tanpa ada dukungan dari DPW PPMI Provinsi Jawa Barat. Sampai ada instruksi dari Ketua Umum DPW PPMI Provinsi Jawa Barat kepada Bendahara Umum DPW PPMI Provinsi Jawa Barat Pak Rudi untuk tidak memberikan saya biaya akomodasi sidang saya setiap hari Rabu ke Bandung dan kebutuhan lainnya terkait kasus PHK Saudara Fahmi Dwi Fauji tersebut. Sampai tiba waktu saat itu saya sebagai pemegang kuasa tunggal dari Saudara Fahmi Dwi Fauji menerima telepon dari Saudara Audidiana sebagai Ketua Umum DPW PPMI Provinsi Jawa Barat meminta saya untuk datang dan hadir dalam acara musyawarah penyelesaian kasus PHK Saudara Fahmi Dwi Fauji yang bertempat di Rumah Makan Lebak Sari Indah Karawang bersama pimpinan Pocet 4 orang mister, dan kami hadir 5 orang sebagai perwakilan dari Saudara Fahmi Dwi Fauji. Namun saya masih bingung kenapa saya diundang oleh Saudara Audidiana yang saat itu jelas-jelas menolak membantu menyelesaikan kasus PHK Saudara Fahmi Dwi Fauji. Bahkan yang lebih banyak lagi, Saudara Audidiana menolak kehadiran Saudara Fahmi Dwi Fauji sebagai prinsipal yang sudah datang jauh dari Cianjur, sehingga mengakibatkan ketidakpercayaan dan kekecewaan Saudara Fahmi Dwi Fauji sebagai prinsipal yang mempunyai hak penuh atas kasusnya, karena dianggap tidak ada sikap transparansi kepemimpinan Saudara Audidiana sebagai Ketua Umum DPW PPMI Provinsi Jawa Barat saat itu. Akhirnya Saudara Fahmi Dwi Fauji mengadukan kasus tersebut ke DPP PPMI dan mengakibatkan pembekuan DPW PPMI Provinsi Jawa Barat pada tanggal 9 Desember 2018. DPW PPMI Provinsi Jawa Barat tidak menerima pembekuan yang sudah dilakukan oleh Presiden PPMI tersebut, dan terjadilah perlawanan sampai melakukan pelaporan terhadap Ketua Mahkamah Organisasi yang dijabat oleh Bapak Insinyur Muhammad Arfan. Ketua Mahkamah Organisasi mengundang musyawarah pada pertengahan bulan Desember 2019 yang bertempat di Jalan Tanah Abang, Jakarta Pusat, juga dihadiri oleh pendiri PPMI Profesor Dr. Haji Egi Sujana Mastal SH MSI. Namun tidak ada kata sepakat dan saling memaafkan, sehingga perpecahan semakin hebat dan kuat sampai akhirnya DPW PPMI Provinsi Jawa Barat merencanakan muktamar luar biasa di Sentul Bogor sekitar bulan Desember akhir tahun 2018 bersama Mahkamah Organisasi dan pendiri PPMI. Namun dalam acara MLB di Bogor tersebut yang hadir hanya ada 2 DPW PPMI, yakni DPW PPMI Provinsi Jawa Barat dan DPW PPMI DKI Jakarta, dan dihadiri oleh beberapa pengurus DPP PPMI tidak sesuai dengan ADRT, yaitu 50+1. Kami pun 6 orang dari DPC PPMI Kabupaten Purwakarta hadir memenuhi undangan DPW PPMI Provinsi Jawa Barat sebagai Ketua Umum dan pengurus DPC PPMI Kabupaten Purwakarta saat itu. Namun ketika saya tahu bahwa yang hadir hanya 2 DPW PPMI dan tidak dihadiri oleh 50+1 pengurus DPP PPMI, saya menyatakan walk out pada esok harinya, karena itu adalah perbuatan melanggar atau pelanggaran terhadap ADRT PPMI di pasal 28 yang berbunyi, pasal 28, inisiatif dan wewenang
pelaksanaan muktamar luar biasa. 1. Muktamar luar biasa dapat dilaksanakan atas inisiatif atau usulan 2/3 Dewan Pengurus Wilayah PPRI dan disetujui oleh setengah tambah 1 pengurus DPP PPRI. Sebelum melaksanakan muktamar luar biasa, DPP PPRI berkonsultasi dan mendapat persetujuan Mahkamah Organisasi. 3. Wewenang muktamar luar biasa sama dengan kewenangan muktamar. Bahwa saya Lili Hambali adalah sebagai Ketua Umum DPC PPRI Kabupaten Purwakarta yang tersisa di Jawa Barat saat itu, yang diamanahkan menjadi Ketua Umum DPW PPRI Provinsi Jawa Barat hingga hari ini. Bahwa akibat dari MLB yang tidak mewakil Sentul Bogor yang inkonstitusional harusnya membuat DPP PPRI juga mengumpulkan DPW PPRI di Surabaya di tanggal 9 sampai dengan 10 Januari 2019 untuk melaksanakan MLB Surabaya untuk tetap mengumpulkan hasil muktamar 5 di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 2017 dan membatalkan serta tidak mengakui MLB Bogor 2018. Hari ini 1. DPC PPRI Kabupaten Karawang, bahwa saat itu saya memimpin DPW PPRI Provinsi Jawa Barat dengan jumlah PPA di Kabupaten Karawang hanya 2 PPA, yaitu 1. PPA PPRI PT Unamba Indonesia, PPA PPRI PT BPAS, tanpa adanya kepengurusan DPC PPRI di Kabupaten Karawang serta tanpa adanya kantor DPC PPRI Kabupaten Karawang juga mobil komando PPRI. Dan sekarang PPA PPRI di Kabupaten Karawang berjumlah 8 PPA, yaitu 1. PPA PPRI PT Unamba Indonesia, PPA PPRI PT Bangun Perkasa Aditama Sentra atau BPAS, PPA PPRI PT Jaksin Indonesia, PPA PPRI PT Dantosan Private Perkasa, PPA PPRI PT Kari Indomas Erok, PPA PPRI PT Asri Pancawarna, PPA PPRI PT Mabuci Indonesia, PPA PPRI PT Mori Rompu Teknologi Indonesia. Untuk menyusun kekuatan PPRI di Kabupaten Karawang saat itu, kami rapat dan menyusun kepengurusan DPC PPRI Kabupaten Karawang dengan terpilihnya dan mengesahkan Saudara Wahyudin dan Saudara Eko Cahyono masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pengurus Cabang Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat periode 1435-1440 Hijriah garis 2014-2019 dengan nomor 001.12A10 KPPS garing DPW PPRI garing 1 Romawi garing 2019 28 Oktober 2019 Masehi setelah bergabungnya PPA PPRI PT Jaksin Indonesia. Namun tidak berjalan sesuai harapan sehingga saya berinisiatif untuk kembali menyusun struktur kepengurusan DPC PPRI Kabupaten Karawang dengan mengesahkan Saudara Ato dan Saudara Anwarudin masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pengurus Cabang Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat periode 1441-1446 2019-2024 Masehi dengan nomor 041.12AP garing KPTS garing DPW PPRI Jabar garing 10 2019 tanggal 28 Oktober 2019 dan mencabut surat keputusan Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia DPW PPRI nomor 001/12A10 garing KPTS garing DPW PPRI garing 1 Romawi garing 2019. Pengurus pergantian antar waktu Dewan Pengurus Cabang Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat periode 1435-1440 Hijriah dari 2014 dari 2019 Masehi tanggal 28 Oktober 2019. Alhamdulillah DPC PPRI Kabupaten Karawang mampu bangkit di bawah kepemimpinan Saudara Ato dan Anwarudin masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pengurus Cabang Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Kabupaten Karawang hingga kini mampu dan bisa kembali mengendalikan dan pergerakan perjuangan buruh di Kabupaten Karawang
8 PPA, PPA PPMI 8 PPA PPMI, kantor DPC PPMI di Galumas dan Ciputi yang sangat luar biasa, yaitu mobil komando yang terus menggaungkan suara suara perjuangan di daerah dan di ibu kota. Allahu Akbar. Keterangan penambahan 6 PPA PPMI di Kabupaten Karawang. DPC PPMI Kabupaten Purwakarta, bahwa DPC PPMI Kabupaten Purwakarta saat itu hanya tersisa 4 PPA PPMI, sisa perpecahan PPMI saat itu, dan saat ini ada 9 PPA PPMI, yaitu satu PPA PPMI PT HS Apparel, PPA PPMI PT Indonesia Victory Garment, 3 PPA PPMI PT Ciomas Adi Satwa, 4 PPA PPMI PT Indobarat Rayon, 5 PPA PPMI PT Pohon Wijaya Kusuma, 6 PPA PPMI PT Malino Permil Tbk, 7 PPA PPMI PT Elite Paper dalam kurung PHK status berselisih menuju pengadilan, 8 PPA PPMI PT Cengkareng Permai dalam kurung PHK semua pengurus dalam proses penyelesaian perselisihan, 9 PPA PPMI PT Pilar Jati Persada. Keterangan penambahan 5 PPA di Kabupaten Purwakarta. 3 PPMI Kabupaten Cianjur, bahwa PPMI Kabupaten Cianjur saat itu hanya ada 1 PPA PPMI yang kini sudah 2 PPA PPMI, yaitu 1 PPA PPMI PT Poyek Indonesia, 2 PPA PPMI PT Pasik Indonesia. Keterangan penambahan 1 PPA PPMI di Kabupaten Cianjur dengan SK PPA PPMI langsung dari DPW PPMI, SK PPA PPMI PT Poyek Indonesia nomor 054.12 AP garing KPTS garing DPW PPMI Jabar garing 4 Romawi garing 2020 tanggal 22 April 2020. SK PPA PPMI PT Pasik Indonesia nomor 040.AP garing KPTS garing DPW PPMI Jabar garing 10 Romawi garing 2019 tanggal 29 Oktober 2019. 4 PPMI Kabupaten Majalengka, bahwa PPMI Kabupaten Majalengka saat itu hanya ada 2 PPA PPMI, 1 PPA PPMI PT Sultan Linggung Indonesia, PPA PPMI PT Glory Star Wisesa, 3 PPA PPMI PT Diamond Internasional Indonesia. Keterangan SK PPA PPMI PT Sultan Linggung Indonesia nomor 059.12.12 AP 12 AP garing KPTS garing DPW PPMI Jabar garing 9 2020 tanggal 24 September 2020. SK PPA PPMI PT Glory Star Wisesa nomor 061.12.AP garing KPTS garing DPW PPMI Jabar garing 10 Romawi garing 2020 tanggal 3 Oktober 2020. Penambahan 1 PPA PPMI di Kabupaten Majalengka, yaitu PPA PPMI PT Diamond Internasional Indonesia dengan SK PPA PPMI langsung dari DPW PPMI nomor 052.12.AP garing KPTS garing DPW PPMI Jabar garing 2 Romawi garing 2020 tanggal 29 April 2020. Resapel kepengurusan PPA PPMI PT DI nomor 04 garing 12 AP garing DPW PPMI Jabar garing 8 Romawi garing 2021 tanggal 15 Agustus 2021. DPC PPMI Kabupaten Bogor, bahwa DPC PPMI Kabupaten Bogor kembali kepada PPMI Muktamar 5 pada bulan Juni 2020 dengan SK nomor 042.12 AP garing KPTS garing DPW PPMI garing 11 garing 2019 tanggal 8 November 2019 dengan jumlah 5 PPA PPMI. 1 PPA PPMI PT Perpeti Palmil Indonesia, PPA PPMI PT Tato Decovision, PPA PPMI PT Tunggal Indotama, PPA PPMI PT Prasada Pamunah Limbah Industri, 5 PPA PPMI PT CNR Karpet. Mohon maaf tadi 6. 1 lagi. Oh, 6.
PPA PPMI PT CPI. 6. DPC PPMI Kota Tasikmalaya Raya mengesahkan Saudara Betty HSH dan Saudara Henry Herlambang SIP FPB masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pengurus Cabang Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Kabupaten Garing Kota Tasikmalaya Raya Provinsi Jawa Barat periode 1442-1447 Hijriah dari 2020-2025 Masehi nomor 045.12 sampai garing KPTS garing DPW PPB Jabar garing 1 garing 2020 tanggal 19 Januari 2020. Keterangan bahwa sudah dibentuk kepengurusan DPC PPMI Kota Tasikmalaya Raya namun belum terbentuk PPA PPMI di Kota Tasikmalaya Raya. 7. DPC PPMI Kabupaten Subang mengesahkan Saudara Carman Casminda dan Saudara Ari Sopati masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Dewan Pengurus Cabang Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia DPC PPMI Kabupaten Subang periode 1441-1446 Hijriah dari 2020-2025 Masehi tertanggal 16 Rajab 1441 Hijriah garing 11 Maret 2020 Masehi nomor 052.AP garing KPTS garing DPW PPMI garing 3 Romawi garing 2020. 8. DPC PPMI Kota Bekasi. Terjadinya konflik saat itu yang terjadi akibat dari pertemuan DPW PPMI Provinsi Jawa Barat membuat DPC PPMI Kota Bekasi semua menyatakan keluar dari Barisan Muktamar 5 Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 2017. Namun alhamdulillah saat ini sudah ada satu PPA PPMI yang sudah menyatakan kembali bersama kita di Barisan Muktamar 5 Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 2017, yaitu PPA PPMI PT Wira Teknik Metalindo. Berikan aplaus untuk PPA PPMI dengan nomor 076.12 AP garing KPTS garing DPW PPMI Jabar garing 4 Romawi garing 2021 tanggal 14 April 2021 dan sudah 2 kali melakukan kunjungan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, yakni pada tanggal 18 Agustus 2021 dan tanggal 6 September 2021 dan sudah masuk surat permohonan audiensi dari DPW PPMI Provinsi Jawa Barat guna membangun hubungan komunikasi yang baik serta tertatanya hubungan industrial yang harmonis di Kota Bekasi. Bahwa hari ini total PPMI di kabupaten dan kota di Jawa Barat berjumlah 8 kabupaten dan kota dengan jumlah PPA PPMI sebanyak 26. Total PPA PPMI sebanyak 27 PPA dengan jumlah pengurus ditambah anggota kurang lebih 6.490 orang. Harapannya bagaimana terus menambah anggota PPA PPMI di Jawa Barat akan dapat duduk dalam Dewan Pengupahan Provinsi. Kegiatan advokasi dan hukum, advokasi secara non litigasi, bahwa sesuai dengan amanah organisasi dan keputusan musyawarah pengurus DPW PPMI Provinsi Jawa Barat yang fokus terhadap pendidikan advokasi serta sosialisasi ADART dan pembenahan PPMI di internal dengan terus membangun dan mengembangkan PPMI di Jawa Barat. Agenda penghapusan obstruksi, pelanggaran PKWT, union plastik dalam kurung pemberangusan serikat pekerja, pelanggaran normatif ketenagakerjaan, dan mengkritisi kebijakan pemerintah baik di pusat atau di daerah yang dianggap merugikan kepentingan buruh dan rakyat Indonesia. Maka seluruh anggota PPMI di Jawa Barat proaktif melakukan aksi-aksi unjuk rasa untuk menyelesaikan setiap permasalahan dengan menempuh jalur non litigasi. Adapun aksi-aksi yang diikuti oleh pengurus dan anggota PPA PPMI dan DPC PPMI kabupaten dan kota di Jawa Barat adalah sebagai berikut. 1. Pada tanggal 1 sampai dengan 7 Januari 2019 berdiskusi bersama DPP PPMI terkait LB Bogor yang inkonstitusional menabrak ADART PPMI.
di pasal 28 dan sepakat pada tanggal 8 sampai dengan 9 Januari 2019 berkumpul seluruh DPW PPP di Surabaya Provinsi Jawa Timur selama 4 hari dalam acara Silatnas, dan Silatnas naik level menjadi musyawarah luar biasa di Surabaya Jawa Timur untuk menyatakan bahwa MLB Bogor tidak sah dan tetap mengukuhkan tonggak kepemimpinan PPI adalah tetap hasil Muktamar 5 Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta pada tahun 2017. 2. DPW PPI Provinsi Jawa Barat mensukseskan musyawarah kerja nasional di Serang, Provinsi Banten pada tanggal 3 Maret 2019. 3. Aksi unjuk rasa untuk tujuan PT dan Kosan Freeport Perkasa Karawang dengan nomor 026.12B garing DPW PPI garing 5 Romawi 2019 tanggal 28 Mei sampai dengan 30 Mei 2019 dan selesai di meja perundingan. 4. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2020 penyelenggarakan musyawarah kerja wilayah DPW PPI Jawa Barat di Bogor yang menghasilkan 1. Pendidikan advokasi dan hukum, sosialisasi ADART kepada seluruh PA PPI Jawa Barat, pendidikan laskar belum bisa maksimal dilaksanakan karena masa pandemi dan fokus terhadap penolakan RUU Cilaka sampai dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang kami lakukan secara kontinu dan maksimal. 5. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2020 kami audiensi ke Kemenaker RI terkait RUU Omnibus Law dan menyampaikan pengaduan pelanggaran pengusaha di setiap kabupaten kota di Jawa Barat. 6. Membuat laporan kepada Baris Krim Mabes Polri dengan nomor 004 garing DPW PPI garing Jabar DPW PPI Jabar garing 3 Romawi 2018 terkait laporan perkara yang ditangani di Krimsus Polda Jabar yang dinilai lambat dan terkesan tidak serius atas laporan polisi nomor titik 2 LPP garing 683 garing 8 Romawi garing 2015 garing Jabar pada tanggal 31 Agustus 2015. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 kami aksi unjuk rasa di PT Pasif Indonesia dan kantor DPRD Kabupaten Cianjur terkait pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap Ketua Umum BPA PPI PT Pasif Indonesia Saudara Atet Mulyana. 8. Aksi penolakan RUU Omnibus Law tahun 2020 pada tanggal 23 Maret 2020 di kantor Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dan kantor DPRD dan kantor pemerintah setempat yang diikuti kurang lebih 100 orang peserta aksi di Jakarta dan ratusan peserta aksi di setiap daerah kabupaten kota. 9. Bahwa pada tanggal 5 sampai dengan 7 Maret 2020 kami DPW PPI Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan musyawarah kerja nasional atau Mukernas kedua di Palembang, Sumatera Selatan kurang lebih 5 hari bersama perjalanan. 10. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2020 DPW PPI melakukan pengawalan sidang gugatan PPI terhadap MLB Bogor di PN Jakarta Timur. 11. Bahwa DPW PPI bersama DPW PPI melakukan audiensi di gedung DPR RI dengan beberapa fraksi perwakilan DPR RI pada tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2020. 12. Bahwa DPW PPI melaksanakan pendidikan advokasi dan hukum di Padepokan Ulas Asih Bogor pada tanggal 15 sampai dengan 16 Agustus 2020 yang dihadiri oleh Profesor Dr. Haji Edi Sujarmastal SHMSI, Dr. Hamdan Julpa SHMH dan narasumber dari Polda Jawa Barat. 13. Aksi ke Baris Krim Mabes Polri terkait laporan polisi di Polda Metro Jaya dan Polres Tangerang Selatan pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 dengan tujuan aksi di Baris Krim Mabes Polri Jakarta menuntut agar Baris Krim Mabes Polri mendorong laporan pidana di Polda Metro Jaya dengan nomor tanda bukti lapor TBL garing 5252 garing 9 Romawi garing yang titik 2.5 garing 2020 garing SPKT PMJ tertanggal 3 September 2020 dan laporan pidana di Polres Tangerang Selatan dengan nomor tanda bukti lapor TBL garing 950 garing K garing 9 Romawi garing 2020 garing SPKT garing RES
Tangsel tertanggal 1 September 2020, di mana aksi tersebut sebagai aksi solidaritas terhadap PPMI di Provinsi Banten yang diikuti kurang lebih 250 orang peserta aksi di Jakarta. Bahwa DPW PPB melakukan aksi penolakan RUU Cilaka di gedung DPR RI, garing kantor Gubernur, garing Bupati, garing Wali Kota, garing DPRD pada tanggal 5 sampai dengan 8 Oktober 2020 secara maksimal. 15. DPW PPB kembali melakukan aksi penolakan RUU Cilaka di gedung DPR RI dan Istana Negara pada tanggal 13 sampai dengan 16 Oktober 2020 dengan masa aksi kurang lebih 300 masa aksi. 16. DPW PPB melakukan aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dan menuntut batalkan Undang-Undang Cilaka ke Istana Negara pada tanggal 20 sampai dengan 23 Oktober 2020. Aksi unjuk rasa terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di Gedung Sate Bandung, Provinsi Jawa Barat bersama Aliansi Buruh Jawa Barat pada tanggal 20 November 2020. 18. Pengawalan upah, tetapkan kenaikan upah minimum Kabupaten Cianjur sebesar 8% dari upah minimum Kabupaten Cianjur tahun 2020 sesuai surat rekomendasi PJS Bupati Cianjur nomor 561/6046 Trans dari 2020 tanggal 18 November 2020 dari tanggal 25, 26 dan 27 November 2020. 19. Aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di Istana Negara pada tanggal 2 Desember 2020 dengan masa aksi dari Karawang, Bogor, Cianjur, Majalengka, Purwakarta dan Subang kurang lebih 400 orang. 20. Aksi unjuk rasa buruh kantor BPJS Ketenagakerjaan dan KPK terkait dengan korupsi yang sudah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, Jiwasraya dan korupsi dana asabri pada tanggal 18-19 Februari 2020 dengan masa aksi kurang lebih 300 orang pada masa aksi bersama Aliansi Buruh. 21. Aksi unjuk rasa di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan, Kejaksaan Agung dan Gedung KPK terkait mega korupsi dan BPJS dan dana asabri dan dana Jiwasraya pada tanggal 4 dan 25 Maret 2021. 22. Aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Agung, kantor BPJS Ketenagakerjaan dan Gedung KPK menuntut pengusutan mega korupsi dana BPJS senilai 30 triliun dan dana asabri juga dana Jiwasraya pada tanggal 8 April 2021. 23. Aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Jawa Barat dengan Aliansi Buruh Jawa Barat terkait Undang-Undang Cipta Kerja dan rekomendasi kenaikan upah pada tanggal 21 April 2021. Aksi unjuk rasa di Kedubes Amerika Serikat dan Kemenlu Kemaritiman dengan tuntutan aksi mengutuk keras serangan Israel ke Palestina. Pemerintah RI harusnya mendukung penuh perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina pada tanggal 21 Mei 2021 di Jakarta. Aksi unjuk rasa di Kedubes Amerika Serikat dan Kedubes Perancis dukungan negara Palestina ke negara Palestina dan dengan tuntutan mengutuk keras serangan Israel ke Palestina. Seharusnya pemerintah RI mendukung penuh perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina pada tanggal 28 Mei 2021. Aksi unjuk rasa di depan gedung KPK dan Kementerian Agama terkait mega korupsi dana haji pada tanggal 17 Juni 2021. 27. Aksi unjuk rasa di gedung DPR RI menuntut agar seluruh pimpinan dan anggota DPR RI untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanahkan Konstitusi NKRI dengan sebaik-baiknya dan seluruhnya sesuai dengan sumpah jabatan saat dilantik menjadi anggota DPR RI pada tanggal 16 Agustus 2021. 28. Aksi unjuk rasa di PT Jinus Global Indonesia di sekitar pertengahan tahun 2020 terkait pelarangan dalam pembentukan serikat pekerja atau garing serikat buruh PPMI PT Jinus Global Indonesia. 29. Aksi unjuk rasa di PT Dantosan Freeport Perkasa Karawang 30 Agustus sampai 1 September 2021. 30. Aksi ke kantor Kejaksaan Agung, kantor BNPB dan DPR RI dengan tuntutan aksi. 1. Bahwa agar Kejaksaan
Kejari, Kabupaten Berau, dan oknum jaksa lainnya yang terlibat dalam penahanan saudara Emil Jalur, Ketua PPA PPMI PT Guma di tahanan Kejaksaan Negeri Berau, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. 2. Mendesak Satgas Nasional Penanganan COVID-19 dan BNPB Nasional untuk segera mengambil tindakan tegas kepada manajemen PT Pratama Abadi Industri dengan sengaja tidak menjalankan protokol COVID-19 di perusahaan dan kelalaian perusahaan dengan melakukan intimidasi kepada pekerja yang tidak dalam keadaan sehat untuk terus menjalankan proses produksi sehingga menyebabkan beberapa karyawan PT Pratama Abadi Industri yang terinfeksi positif mengidap virus COVID-19. 3. Aksi tolak RUU Omnibus Law dan RUU haluan ideologi Pancasila dengan ikut serta mengawal sidang paripurna anggota DPR RI. 31. Audiensi bersama DPP PKB di DPR RI meminta kepada DPP PKB dan fraksi PKB di Balai DPR RI untuk mencari solusi terbaik terkait rencana pemerintah tentang RUU Omnibus Law yang akan dipaksakan menjadi undang-undang dan menyampaikan rencana aksi untuk rasa dan mogok nasional dengan menyatakan menolak RUU Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai sangat merugikan pekerja di Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2020. 32. Audiensi bersama DPP P3 di DPR RI meminta kepada DPP P3 dan fraksi P3 di balik DPR RI untuk mencari solusi terbaik terkait rencana pemerintah tentang RUU Omnibus Law yang akan dipaksakan menjadi undang-undang dan menyampaikan rencana aksi unjuk rasa dan mogok nasional dengan menyatakan menolak RUU Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai sangat merugikan pekerja Indonesia di bulan Oktober tahun 2020. Dan audiensi sudah dilakukan dengan 9 fraksi di DPR RI terkait rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPW PPMI bersama DPP PPMI. Meskipun pemerintah tetap menerbitkan rancangan undang-undang tersebut menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, setidaknya DPW PPMI bersama DPP PPMI tetap konsisten dalam melakukan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dengan aksi-aksi kami turun ke ibu kota Jakarta dan di daerah pada saat itu hingga hari ini tetap menolak kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja karena dinilai sangat merugikan kaum pekerja di Indonesia, khususnya seluruh anggota PPMI di seluruh Indonesia. 34. Bahwa pada tanggal 13 sampai dengan 16 Oktober 2020 DPW PPMI bersama DPP PPMI kembali turun aksi dengan tuntutan cabut Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi tolak Undang-Undang Cipta Kerja di mana aksi tersebut kami lakukan di gedung DPR RI, Mahkamah Agung dan Istana Negara diikuti kurang lebih 300 orang peserta aksi. 35. Bahwa aksi kami terus berlanjut dari tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020 dengan tetap mendatangi Istana Negara menyampaikan penolakan atas kebijakan pemerintah yang sangat merugikan kaum buruh melalui Undang-Undang Cipta Kerja. DPW PPMI konsisten menginstruksikan kepada seluruh DPD PPMI dan PPA PPMI se-Jawa Barat untuk tetap turun aksi dan melakukan perlawanan dengan cara melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara di Jakarta. Masa aksi hadir dari PPMI Kabupaten Cianjur, PPMI Kabupaten Bogor, PPMI Kabupaten Karawang, PPMI Kabupaten Purwakarta, PPMI Kabupaten Majalengka, PPMI Kabupaten Subang diikuti kurang lebih 200 sampai dengan 500 orang peserta aksi di setiap minggunya turun aksi. 36. Bahwa kami kembali aksi pada tanggal 3 Desember 2020 di Polda Metro Jaya dan Mabes Polri dengan tuntutan aksi bebaskan Profesor Dr. Haji Sudiana Master SH MSc. 37. Aksi unjuk rasa di PT dan Pesantren Perkasa Kabupaten Karawang terkait pelanggaran hak-hak normatif, yaitu pembayaran pensiun yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku pada tanggal 30 Agustus sampai dengan 1 September 2021. 38. Aksi unjuk rasa di PT dan Pesantren Perkasa di Kabupaten Karawang terkait pelanggaran hak-hak normatif, yaitu pembayaran pensiun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tanggal 15 sampai dengan 16 September 2021. Dan masih banyak lagi aksi-aksi solidaritas yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena berlangsung secara spontan dan tanpa melalui pemberitahuan resmi kepada pihak polisian.
advokasi secara litigasi bahwa beberapa dari kasus ketenagakerjaan yang dapat terselesaikan melalui cara litigasi atau lebih dikenal dengan produk pabrik, namun ada beberapa kasus kami diselesaikan dan sementara berjalan prosesnya baik di persidangan maupun sementara masih proses oleh pihak dinas tenaga kerja. 1. Kasus pemutusan hubungan kerja Saudara Dedi Iskandar Esa, karyawan PT RFAK Suzuki Purwakarta dengan surat Bupati nomor 003/DPW Jawa Barat /1/2019 tanggal 15 Januari 2019. 007/DPW Jawa Barat /1/2019 Bupati kedua dan berunding di kantor pusat RFK Suzuki Kebonjeruk Jakarta. Permohonan mediasi nomor 010/DPW Jabar /2/2019 tanggal 14 Februari 2019 ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purwakarta. 2. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2019 kami melakukan pemindahan domisili alamat BPPD Provinsi Jawa Barat dari Karawang dengan alamat Ruko Arkadia Blok A nomor 12 ke Rumah Sukaharja Jakarta Timur Karawang ke Purwakarta dengan alamat Kampung Karajat Kosong RT 001 RW 001 Desa Cibatu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dengan nomor permohonan 006/DPW Jabar /1/2019 dengan hal permohonan pencatatan domisili Serikat Pekerja DPW ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purwakarta dan karenanya ada penghalangan dari barisan MLB Bogor yang tidak sah, kami mohonkan kembali dengan nomor 019-12-PP/DPW-PPP-4 Romawi 2/2019 tanggal 29 Januari 2019 perihal pemindahan domisili diterbitkan dengan nomor 200/1123/HIS/2019 pada tanggal 16 Mei 2019 yang pada intinya DPW-PPP hari ini beralamatkan di Purwakarta. 3. Pembelaan kasus pemutusan hubungan kerja sepihak anggota PPA PPD PT Dantosan Rekor Perkasa atas nama User Umbara dengan permohonan Bupati nomor 008/DPW-PPD Jawa Barat /1/2019 tanggal 29 Januari 2019. Bupati ke-1, Bupati kedua nomor 013/B/DPW-PPD Jabar /2 Romawi 2019 tanggal 23 Februari 2019. Permohonan mediasi nomor 017/B/DPW-PPD Jabar /3 Romawi 2019 tanggal 14 Maret 2019 ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang. 4. Pembelaan kasus pemutusan hubungan kerja sepihak anggota PPA PPD PT Dantosan Rekor Perkasa atas nama Sony dengan permohonan Bupati nomor 018/B/DPW-PPD Jabar /3 Romawi 2019 tanggal 25 Maret 2019. Bupati kedua nomor 020.12B/DPW-PPD /4 Romawi 2019 tanggal 2 April 2019. Bupati ketiga nomor 04.12B/DPW-PPD /4 Romawi 2019 tanggal 20 April 2019. 5. Pembelaan kasus pembayaran upah lembur anggota PPA PPD PT Dantosan Rekor Perkasa atas nama 1. Usen Pembayaran 2 Dadan Supriyatna 3 Yayat Hidayat dengan surat permohonan Bupati ke-1 nomor 021.12B/DPW-PPD /4 Romawi 2019 tanggal 2 April 2019. Bupati kedua nomor 022.12B/DPW-PPD /4 Romawi 2019 tanggal 11 April 2019. Bupati ketiga nomor 023.12B/DPW-PPD Jabar /4 Romawi 2019 tanggal 20 April 2019. Permohonan penerbitan surat pengalaman kerja kepada PT Konkor Industri atas nama Yana Rohana dengan surat permohonan nomor 028/12B/DPW-PPD /5 Romawi 2019 tanggal 19 Mei 2019.
7. Pembelaan kasus pemutusan hubungan kerja sepihak atas nama Mulyani, anggota PPA PPI PT Juicy Indonesia di Kabupaten Bekasi, dari tingkat bupati, tripartit sampai dengan pendaftaran gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial PHI kelas 1A Bandung sampai ke tingkat pengadilan dengan nomor register gugatan 197 garing PDT garing SUS strip PHI garing 2017 garing PN titik BDG dengan putusan dimenangkan oleh PPMI. 8. Pembelaan kasus pemutusan hubungan kerja sepihak atas nama 40 orang anggota PPA PPMI PT Usui Internasional Indonesia di Cikarang, Kabupaten Bekasi, dari tingkat bupati, tripartit sampai dengan pendaftaran gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial PHI kelas 1A Bandung sampai ke tingkat pengadilan dengan nomor register gugatan 170 dari PDT titik sus strip PHI dari 2018 dari PN.BDG tanggal 16 Juli 2018 dimenangkan di pengadilan dan dikalahkan di tingkat kasasi dan tidak berlanjut ke peninjauan kembali atau PK karena sudah dihapus untuk kasus pembunuhan oleh putusan Mahkamah Agung dengan nomor 34 garing PU strip 17 Romawi dari 2019 tanggal 24 Oktober 2019. 9. Pembelaan kasus pemutusan hubungan kerja sepihak atas nama 13 orang pengurus PPA PPMI PT Jomas Adi Satwa yang beralamat di Kabupaten Purwakarta dari tingkat bupati, tripartit sampai dengan pendaftaran gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial PHI Bandung kelas 1A Bandung dengan nomor register gugatan 132 garing PDT sus PHI dari 2018 dari PN.BDG pada tanggal 4 Juni 2018 dengan gugatan dimenangkan oleh PPI dalam kurung damai. 10. Pembelaan kasus pemutusan hubungan kerja sepihak atas nama Fahmi Luwiponyi sebagai Ketua PPA PPMI PT Poyen Indonesia di PT Poyen Indonesia perusahaan yang bertempat di Kabupaten Cianjur dari tingkat bupati, tripartit sampai dengan pendaftaran gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial PHI kelas 1A Bandung dengan gugatan perselisihan hubungan industrial PHI ke PHI Bandung dengan nomor perkara 181 garing PDT sus strip PHI garing 2018 PN BDG tanggal 14 Agustus 2018 putusan dikalahkan dan di Pengadilan Bandung dan banding ke tingkat kasasi Mahkamah Agung Jakarta. 11. Pembelaan kasus pemutusan hubungan kerja sepihak atas nama 1. Jumadi 2. Setia Malia 3. Rudianto 4. Muhammad Sipa adalah sebagai 4 orang pengurus PPA PPMI PT Wareti Industri perusahaan yang bertempat di Kabupaten Purwakarta dari tingkat tripartit sampai dengan pendaftaran gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial PHI kelas 1A Bandung dengan nomor register gugatan 93 garing PDT sus strip PHI garing 2018 garing PN BDG tanggal 1 April 2019 dan gugatan dimenangkan oleh PPMI dalam kurung damai. 12. Pembelaan kasus pemutusan hubungan kerja sepihak atas nama 1. Muhammad Supri 2. Priyaputra 3. Endang Haryanto adalah 3 orang pengurus PPA PPMI PT Wareti Industri perusahaan yang bertempat di Kabupaten Purwakarta dari tingkat tripartit sampai dengan pendaftaran gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial PHI kelas 1A Bandung dengan nomor register gugatan 94 garing PDT sus strip PHI 2018 garing PN BDG pada tanggal 1 April 2019 dengan gugatan dimenangkan oleh PPMI dalam kurung damai. 13. Pembelaan kasus pemutusan hubungan kerja sepihak atas nama 1. Witno 2. Ula adalah 2 orang pengurus PPA PPMI PT Wareti Industri perusahaan yang bertempat di Kabupaten Purwakarta dari tingkat bupati, tripartit sampai dengan pendaftaran gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial PHI kelas 1A Bandung dengan nomor register gugatan 96 dari PDT sus PHI dari 2018 PN.BDG tanggal 1 April 2019 dan gugatan dimenangkan oleh PPMI dalam kurung damai. 14. Pembelaan kasus pemutusan hubungan kerja sepihak atas nama Nok Sauda anggota PPA PPMI PT Indonesia Victory Garment dari tingkat tripartit sampai dengan pendaftaran gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial PHI kelas 1A Bandung dengan nomor register gugatan 61 garing PDT sus
Strip PHI garing 2020 garing PN BDG tanggal 13 Maret 2019 gugatan dimenangkan oleh PPI dengan damai. 15. Permohonan eksekusi garing pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI nomor 67 PK garing PLT Doksus Strip PHI garing 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ingkrah panjang yang diputus oleh Pengadilan Mahkamah Agung RI nomor 67 PK dari PLT Doksus Strip PHI dari 2018 peninjauan kembali pada tanggal 16 September 2019. 16. Pembelaan kasus pemutusan hubungan kerja sepihak atas nama Jam Husaini sebagai Ketua Umum PPA PPI PT Ciamas Adi Satwa Kabupaten Purwakarta dari tingkat tripartit sampai nanti akan jangan lupa nomor berapa sampai dengan pendaftaran gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial PHI kelas 1A Bandung dengan register gugatan nomor 91 dari PDT Strip PHI dari 2020 garing PN.BDG tanggal 27 April 2020 dengan gugatan dimenangkan oleh PPI dalam kurun damai. 17. Oke, selesai. 17. Pembelaan kasus pemutusan hubungan kerja sepihak atas nama Atep Mulyana sebagai Ketua PPA PPI PT Pasik Indonesia di PT Pasik Indonesia di perusahaan yang bertempat di Kabupaten Cianjur dari tingkat tripartit sampai dengan pendaftaran gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial PHI kelas 1A Bandung dan gugatan perselisihan hubungan industrial PHI Bandung dengan nomor perkara 121 garing PDT Doksus Strip PHI garing 2020 garing PN.BDG dikalahkan di PHI Bandung dan dimenangkan di tingkat kasasi Mahkamah Agung Jakarta dengan kasus belum selesai masih dalam tahap proses persiapan amani di Pengadilan Hubungan Industrial Bandung. 18. Pembelaan kasus yang belum didaftarkan di gugatan sebagai berikut. 1. Ada 3 kasus pemutusan hubungan kerja atas nama anggota dan pengurus PT Ciamas Adi Satwa yang bertempat di Purwakarta yang belum digugatkan. 2. Pemutusan hubungan kerja terhadap seluruh pengurus dan anggota berjumlah 79 orang di PT Elite Paper Indonesia yang bertempat di Kabupaten Purwakarta masih menunggu salinan putusan PKPU Pengadilan Jakarta. 19. Dan masih banyak kasus-kasus yang sedang berjalan terkait pelanggaran status hubungan kerja, pembayaran upah kerja, jam kerja, pembayaran jam lembur, outsourcing dan perselisihan lainnya. Demikian, terima kasih. Sehubungan dengan akhir nanti dilanjut untuk pendidikan dan pelatihan. Untuk sementara pembacaan RPJ saya serahkan kembali kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Untuk sementara RPJ ditunda sampai kita menunggu ada sholat isya, sholat maghrib dan sholat isya. Insyaallah kita akan sampai jam 19.30 dan saya juga mengimbau kepada kawan-kawan BPJ nantinya sudah mempersiapkan tanggapan dari RPJ yang sudah dipaparkan oleh Ketua DPW PPI Jawa Barat. Tadi pagi sudah sampaikan kalau nanti juga sekalian nanti tanggapannya. Oleh karena ini kita akan menunda sudah sampai jam 19.30. Sepakat ya? Sepakat ya? Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami punya dan ingin buktikan pendidikan PPI menjadi salah satu serikat pekerja atau serikat buruh yang patut menjadi kebanggaan pengurus, anggota dan negara. Karena PPI mempunyai tujuan
bertujuan menjadikan pekerja yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laporan keuangan terlampir di dalam laporan pertanggungjawaban ini. Mungkin saya bacakan saja ya. Seperti halnya diketahui bahwa DPR PPBI Jawa Barat merupakan PAW, jadi untuk siklus pemasukan dimulai daripada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Laporan keuangan DPR PPBI Jawa Barat periode tahun 2016-2021 Masehi. Tahun 2020 pemasukan. Total pemasukan pada tahun 2020 sebesar 1.850.000. Tepuk tangan luar biasa. Pengeluaran 350.000. Ada sisa saldo untuk tahun 2020 1.500.000. Untuk tahun 2020 closing sampai situ ya. Cuma satu. Dilanjut. Untuk tahun 2021 pemasukan saldo sebelumnya pada tahun 2020 sebesar 1.500.000. Kemudian iuran DPW PPBI Jawa Barat total untuk tahun 2021 30.916.000. Satu tahun. Tahun 2012 per bulan 2 juta. Luar biasa. Saldo sebelumnya ditambah dengan total iuran PPBI dalam 1 tahun 1.500.000 ditambah 30.916.000 adalah 32.419.000 untuk tahun 2021 untuk pemasukan. Dana keluar pada tahun 2021. 1. Iuran DPP selama 1 tahun 7.200.000. Dua, akomodasi di sini disampaikan untuk seluruh kegiatan ya yang dilakukan oleh ketua dan yang lain-lain ya. Akomodasi ketum DPW PPBI Jawa Barat selama 1 tahun 13.050.000. 1 tahun ya. Akomodasi sekum DPW PPBI Jawa Barat sebesar 1.400.000 1 tahun. Harus jelas. Akomodasi minimum DPW PPBI Jawa Barat pada tahun 2021 2.400.000 1 tahun ya. Luar biasa. Akomodasi acara bulan PPBI di Cianjur sebesar 500.000. Kemudian stiker mobil DPW sebesar 200.000. Akomodasi bagi takjil dan Ramadan sebesar 300.000. Akomodasi ke Bandung sebesar 150.000. Akomodasi lewat 200.000. Akomodasi mobil pick up 200.000. Akomodasi tempat rapat 30.000. Tiket masuk Cibubur 60.000. Survei lokasi musuh DPW 1.250.000. Rapat pengurus DPW di Purwakarta 560.000. Akomodasi ke Majalengka 500.000. Banner muswir 3 juta ya. Kemudian antar surat ketua Majalengka 400.000. Akomodasi aksi Karawang 150.000. Lain-lain 2.366.000. Total pemasukan pada tahun 2021 sebesar 32.416.000. Pengeluaran sama dengan 32.416.000. Artinya saldo balancing yaitu 0 ya. Aktualnya minus. Jelas dulu ya. Purwakarta 19 September 2021, Majalengka 19 September 2021, Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Provinsi Jawa Barat periode 2016-2021 Masehi ditandatangani oleh
Lili Hapali Ketua Umum, Nina Febriana Bendahara Umum. Untuk laporan keuangan saya rasa sudah cukup ya. Kita lanjut kepada penutup. Demikianlah laporan pertanggungjawaban pengurus pergantian antar waktu DPW PPKI Provinsi Jawa Barat periode 2016 sampai dengan 2021 Masehi. Ini kami buat dengan sepenuh hati. Tentunya masih banyak program-program kerja yang belum dapat kami selesaikan dan realisasikan untuk seluruh anggota PPKI se-Jawa Barat, serta pencapaian-pencapaian hasil advokasi atau pembelaan kepada anggota yang masih banyak kekurangan yang di kemudian hari kelak tentunya masih perlu diperbaiki dan dikritisi oleh seluruh anggota PPKI demi nama baik persaudaraan pekerja Muslim Indonesia agar menjadi wadah perjuangan lambang perlawanan kaum pekerja kepada kaum kapitalis dan tetap lantang disuarakan kepada pemerintah atas kebijakan pemerintah yang merugikan kaum pekerja serta dapat menjadikan serikat pekerja pembaharu dan mewarnai serta menjadi serikat pekerja yang mandiri, kuat dan militan sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi pergerakan serikat pekerja di Jawa Barat khususnya dan umumnya di tanah air tercinta Republik Indonesia. Kita semua belum dapat berbangga hati, tetapi tetap rendah hati, tidak usul dan tidak menyombongkan diri atas apa yang telah kita capai hari ini. Karena sejujurnya memang sulit mendirikan sebuah organisasi, tetapi akan jauh lebih sulit mempertahankan organisasi ini untuk tetap amanah dan istiqomah dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Masih banyak yang perlu kita perbaiki agar roda jalannya organisasi dapat berjalan secara mandiri, profesional, bermartabat dan berkepribadian dalam pengelolaannya, agar organisasi ini terus bertumbuh dan berkembang menjadi sebuah organisasi yang diperhitungkan atau disegani baik lawan maupun kawan di negara Indonesia yang kita cintai ini. Semoga apa yang kami berikan selama kami mengemban amanah anggota ini dapat mendatangkan manfaat dan barokah bagi setiap pengurus atau anggota dalam menjalankan kewajibannya sebagai pengurus atau anggota secara jujur dan berani dengan sepenuh hati demi menjaga keutuhan dan nama baik persaudaraan pekerja Muslim Indonesia. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala kehilafan atau kekurangan dalam laporan pertanggungjawaban ini adalah tanggung jawab kami. Mohon dimaafkan. Kami siap memperbaiki dan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan kemampuan kami dan kewenangan yang kami miliki. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majalengka 19 September 2021, pengurus PAW DPW PPKI Provinsi Jawa Barat periode 2016-2021 Masehi ditandatangani Lili Hapali Ketua Umum, Asep Hidayah Sekretaris Umum. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua DPW PPMI Jawa Barat periode 2017-2021 atas laporan pertanggungjawabannya. Hari ini kita sama-sama sudah dibacakan oleh Pak Ketua dan Pak Sekku dan jajaran. Saya kembalikan kepada para pengurus perwakilan DPC PPMI untuk menanggapi terkait laporan pertanggungjawabannya. Untuk mungkin saya sebutkan satu-satu untuk perwakilan dari DPC terkait laporan pertanggungjawaban yang tadi disampaikan oleh jajaran pengurus DPC DPW PPMI periode 2017-2021. Untuk DPC PPMI Bogor, silakan untuk menanggapi terkait LPJ yang tadi disampaikan. Mangga, silakan. Terima kasih pimpinan sidang yang sudah memberikan waktu untuk menanggapi laporan pertanggungjawaban dari DPW Ketua Sekretaris Bendahara periode 2016-2021. Kalau melihat ditanggapi, saya juga miris karena dari beberapa perjalanan ini ya sama persis kita waktu mendirikan DPC Kabupaten Bogor tahun 2015 tertati-tati, alhamdulillah itu bisa berjalan.
Tetapi kembali lagi kepada DPP Jawa Barat dengan tertatih bisa berjalan dan bisa untuk terus membangun PPRI khususnya di Jawa Barat dan menjadi Indonesia. Insyaallah kalau bagi saya untuk tanggapan itu tidak ada. Kalau dari mungkin dari pengurus DPC Kabupaten Bogor yang saya miliki adalah nama dari cuma Rudi itu Rudi mana itu kan kalau bendahara yang kemarin itu Rudiana namanya, bukan Rudi. Itu saja, jadi diperjelas biar orang tahu bahwa bendahara yang dulu itu Rudiana namanya. Siap, betul. Mohon maaf. Diperjelas. Kalau secara ini tanggapan saya nggak bisa nanggapi Pak, sedih jadi bukan. Maksudnya saya sedih sekali gitu tentang sedangkan saya merasakan hal itu gitu ya kan, karena saya juga merasa tertekan. Mungkin dari teman-teman pengurus DPC ada masukan, silakan sampaikan. Kamu saya, tadi sudah diwakilkan ke saya, sepakat ya. Jadi saya menerima DPC tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak DK, Ketua DPC PPRI Kabupaten Bogor. Silakan. Karena dari terakhir Pak, mungkin selanjutnya dari DPC PPRI Purwakarta untuk menanggapi terkait masalah RPJ yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua jajaran pengurus periode 2017-2021. Silakan. Berani nggak nolak Purwakarta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada majelis yang sudah memberikan waktu kepada kami perwakilan dari DPC Purwakarta mengenai tanggapan dari LPJ yang sudah tadi dijabarkan oleh Bapak Ketua DPC Purwakarta, Bapak DPP Jawa Barat. Kami dari Purwakarta cukup jelas dan cukup paham dari penjelasan Pak Ketua DPW, karena kami pun mengikuti perjalanan Bapak Ketua DPW ini sekaligus mendampingi. Jadi kami paham dengan kondisi DPW saat itu sampai sekarang. Jadi kami dari DPW Purwakarta menerima RPJ dari Bapak Ketua DPW Purwakarta, DPW Jawa Barat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dari Purwakarta. Selanjutnya tanggapan terkait masalah LPJ dari Ketua DPC PPRI Majalengka. Kalau terakhir banyak kayaknya. Ayo silakan Pak Ketua. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili DPC Kabupaten Majalengka, apa yang tadi dibacakan oleh Pak Ketua DPW Jawa Barat, Pak Ketua DPW PPRI Jawa Barat itu cukup sangat jelas, dan kita pun merasakan dan mengikuti, karena PPRI dibentuk di Majalengka setelah dibentuk langsung dualisme. Jadi benar-benar merasakan dan mengikuti apa yang tadi dibacakan itu real, nyata.
selama ini juga kita mensupport terus kepada DPW untuk supaya kembali lagi lah ke Muktamar 5 dan mensupport Pak Presiden gitu kan, untuk kembali lagi ke Muktamar 5. Jadi untuk LPJ DPW PPMI Jawa Barat Majalengka cukup menerima, tidak ada keberatan. Ya, mungkin itu yang sudah saya sampaikan. Halo, Pak Pres mengingatkan ya, kita masih punya utang Pak Pres. Siap. Yaitu dari PPC PPMI Kabupaten Majalengka menerima LPJ yang tadi dibacakan oleh Ketua DPW PPMI Jawa Barat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua DPC PPMI Majalengka. Selanjutnya dari DPC PPMI Subang, mangga silakan untuk menanggapi terkait masalah LPJ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia pelaksana podium yang telah memberikan waktunya. Kami dari DPC Subang, alhamdulillah dengan hasil LPJ-nya baik secara perjuangan ataupun secara administrasi menerima. Dikarenakan ya alhamdulillah kebetulan saya sendiri yang mengikuti perjalanannya bersama Ketua DPW bisa merasakan sendiri apa yang memang dirasakan baik dari keuangan ataupun dari perjuangan. Luar biasa sekali Ketua DPW. Terima kasih, mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Camat. Selanjutnya tanggapan dari DPC PPMI Cianjur. Silakan perwakilan. Ayo foto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mungkin sebelum menanggapi, saya berterima kasih atas waktunya kepada panitia pelaksana. Tentunya saya perwakilan dari Cianjur bisa memahami terkait LPJ yang diutarakan oleh DPW, dan tentunya saya juga mengapresiasi terkait perjuangan DPW yang sangat baik sekali terkait perlindungan untuk guru yang ada di Jawa Barat. Nah, terkait sikap dalam hal mengenai LPJ ya saya terima dengan baik. Mungkin dari lanjut demikian. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari perwakilan dari PPMI Cianjur. Selanjutnya dari PPMI Kota Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rasa syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, saya merasa bangga dan merasa terhormat bahwa hari ini bisa hadir di Muslim wilayah yaitu Jawa Barat, khususnya bahwa saya sampai saat ini sebenarnya merasa merasa senang dan terharu bahwa sepanjang perjalanan berserikat dengan PPMI ini, khususnya Kota Bekasi, memang banyak hiruk-pikuknya. Cuman setelah saya telaah dan beberapa saya diskusi dengan teman-teman, maka timbullah rasionalitas, maka akhirnya timbullah akal sehat. Jadi itu historinya. Untuk mengenai laporan pertanggungjawaban Ketua DPW Jawa Barat, hari ini juga saya ingatkan bahwa sebagian dan seluruhnya saya terima dengan sebaik-baiknya.
Mungkin itu dulunya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Terima kasih kepada Pak Ketua perwakilan dari PPMI Kota Bekasi terkait RPJ yang disampaikan oleh Pak Ketua. Selanjutnya dari tanggapan dari PPMI Kabupaten Karawang, maka kamu jangan berisik kamu ya. Awas. Oh, ini sebetulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ada apa ya? Presidium dan Karawang di belakang ini. Mungkin di urutan nomor 2 Karawang, tapi di belakang Karawang. Ya, terkait tanggapan LPJ DPW PPMI Provinsi Jawa Barat, tadi juga sempat diskusi dengan teman-teman Karawang. Kita juga ada beberapa yang disampaikan terkait LPJ. Hasil laporan bahwa Kabupaten Karawang itu menolak hasil LPJ dari DPW Provinsi Jawa Barat. Tapi saya jelaskan penolakan dari Karawang terkait perjuangannya. Saya apresiasi kepada Ketua DPW PPMI Provinsi Jawa Barat karena saya tahu, saya sering diajak, luar biasa. Beliau ada duit, tidak ada duit, tetap berjalan karena kecintaan beliau di PPMI. Tapi saya sangat miris dengan laporan yang terakhir terkait masalah keuangan, yang hari ini acara yang luar biasa yang seharusnya DPW mengadakan acara ini tidak harus minta-minta ke pemerintahan atau ke siapa, tapi sangat miris dengan beberapa PPA. Saya yakin kalau pengaturan keuangannya benar secara ADART tidak mungkin seperti ini. Jadi saya tegaskan lagi, dari DPC PPMI Kabupaten Karawang menolak LPJ DPW Jawa Barat karena tidak ada kesesuaian dan juga minta penjelasan dari Ketua DPW terkait keuangan yang ada di DPW Jawa Barat. Gitu. Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi enggak terima. Rese. Udah. Baik, terima kasih dari banyak itu aja terima kasih dari Pak Ketua DPC PPMI Kabupaten Karawang, karena dari beberapa perwakilan dari DPC PPMI di seluruh Jawa Barat sudah menerima, karena masih ada satu jawaban, terkait tanggapan yang disampaikan oleh Ketua DPC PPMI Kabupaten Karawang itu menolak Pak Ketua. Mungkin ada tanggapan atau seperti apa, boleh dijawab. Siap. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terkait penolakan di sini kan ada 2 ya. Satu adalah kinerja, yang poin kedua adalah keuangan. Ini yang ditolak ini tentang keuangan ya. Iya. Sebetulnya kalau harus saya jujur, PPM ini ngutang sama saya, Pak. Saya sering pakai uang saya sendiri ya. Itu nggak pernah saya masukin ke laporan bendahara, apalagi waktu, Pak. Waktu saya ini dalam 1 hari bisa berpuluh-puluh jam ya, bersama PPMI. Kalau harus saya bilang, PPMI utang besar sama saya hari ini, karena uang saya banyak yang dipakai. Kalau harus saya jujur, kemarin saya punya mobil truk, Pak, ya. Sekarang nggak ada, Pak, ya. Karena apa? Dari hasil mobil truk itu saya ada setorin, Pak, karena uangnya saya pakai demo, Pak, bukan setor, ya. 4 bulan saya nunggak, Pak, saya balikin mobilnya. Seharusnya kan saya bisa, ya. Jadi kalau harus saya jujur, PPMI utang sama saya. Mungkin seperti itu Pak Ketua penjelasannya. Baik, terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Ketua. Mungkin dari Pak Ketua DPC bisa diterima atau tidak penjelasan dari Pak Ketua DPC? Ayo. Terima kasih tanggapannya Pak Ketua. Jadi intinya dari Kerawang itu bukan tidak percaya terkait masalah keuangan, gitu. Jadi bukan berita bohong juga. Saya juga mendengar dari teman-teman DPC yang lain. Yang saya harapkan ini ya kita sama-sama menopang, baik dari tingkat basis, tingkat DPC, DPW dan DPP, agar untuk kedepannya siapapun nanti yang terpilih menjadi ketua DPP Jawa Barat untuk anti trafik keuangan kalau itu dilakukan. Jangan teman-teman yang di bawah enak beri macet, silakan di atas yang berjuang sampai miris itu sampai tadi yang disampaikan ketua DPR sampai mobil truknya hilang itu kan jodoh juga. Kita bisa teriak ke pengusaha kita jodoh, tetapi kita juga tidak sesuai gitu. Jadi nanti siapapun yang terpilih menjadi ketua DPW, saya harapkan baik dari DPC, DPW dan DPP untuk tertib administrasi lah. Jangan sampai melihat sesuatu seenaknya Pak. Mungkin itu kedua maksud dan yang saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penjelasan dari Pak Ketua DPW di tanggapan dari Pak Ketua DPW sekarang diterima atau tidak? Ya, kita tidak terima. Oh, kita terima. Kalau yang tadi disampaikan tanggapan dari Ketua DPW kita terima. Tapi kedepannya mungkin masukan dari DPC Kerawang, siapapun nanti yang terpilih agar lebih ketat lagi itu terkait masalah keuangan. Jadi jangan enak di bawah, di atas ngekekkan gitu. Ya, mungkin itu aja Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Ketua atas masukannya. Baik, jadi keputusannya adalah dari Kabupaten Karawang menerima. Silakan, ada tanggapan lagi mungkin? Tanggapan yang disampaikan oleh Pak Harto tadi kan mekanisme secara administrasi. Jadi kalau saya melihat ini kan LPG yang disampaikan oleh Pak Lili itu adalah berkaitan diterima atau tidak. Nah kalau berkaitan dengan administrasi kan ini kan sudah kita ketahui perjalanan DPW PPMI yang di masa zamannya Pak Lili dan Pak Seko Asep ini kan tertati-tati, apalagi tadi sudah dijawab oleh Pak Lili berkenaan dengan mobil ditarik demi untuk PPMI. Jadi kalau menurut saya, kalau untuk perihal administrasi itu akan kita gaungkan setelah musim kedua ini sukses kita jalankan. Itu baru. Jadi kalau tadi himbauan teman-teman Kerawang itu sangat bagus. Itu sangat bagus karena kenapa? Untuk kemajuan kita khususnya Jawa Barat untuk ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Jadi sepakat ya buat teman-teman yang perwakilan dari DPC PPMI se-Jawa Barat menerima terkait masalah laporan pertanggungjawaban DPW PPMI Provinsi Jawa Barat periode 1443 sampai 1447 Hijriah atau 2017-2021 ACD 2016 sampai 2021. Ya, baik, terima kasih Pak Ketua dan jajaran. Baik, untuk tadi terima kasih Pak dalam tadi membaca menerima laporan LPG yang sudah dipaparkan cukup jelas dan cukup rilisnya itu memang di mana-mana laporan keuangan itu selalu akan menghasilkan minus ya, pasti ada pengorbanan setiap pimpinan
semuanya ketua pun akan melakukan pembinaan. Di kalangan PPA pun sama. Walaupun PPA dapat uang pasti, kadang-kadang juga masih pakai uang pribadi, Pak. Jadi kita pun sama sebenarnya. Cuma di sini kan tidak boleh terjadi lagi ke depannya. Dan insya Allah kita sama-sama baik PPA, DPC, DPW dan DPP sama-sama benahi keuangan, bersama-sama benahi. Kalau bisa kita ada anggaran tersendiri buat kalangan pengusaha yang akan datang. Memang tidak akan ada bisa mengetahui apa ya jawaban bagaimana sih uang itu. Kalau bicara uang, saya yakin pengurus-pengurus yang akan datang pasti diserang sama anggota atau pihak oposisi, kawan-kawan diserangnya masalah keuangan. Itu pasti. Ya, dari alhamdulillah dari semua DPC sudah menyampaikan tanggapan secara positif dan kami bertiga mengatakan bahwa laporan pertanggungjawaban DPW, PAW, PPMI Jawa Barat 2017-2021 kami nyatakan menerima.